Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Astu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Mbak Alvis. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, halo, selamat pagi mahasiswa STI Surakarta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Pasti semuanya kita berharap semua kabarnya baik-baik aja di sana. Iya, Nah, dan semoga tetap semangat kuliah. iya. Udah pertemuan ke minggu keempat nih ya, Iya. Bu. Oke, kita mau bahas apa hari ini, Bu? Oke, kita akan melanjutkan podcast mata kuliah pengantar akuntansi. Kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan apa itu akuntansi, kemudian udah mulai membahas tentang siklus akuntansi. Oke. Dari mahasiswa udah mulai bisa bikin jurnal, kemudian memposting ke buku besar, kemudian bikin neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, habis itu sekarang kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Wow, oke. Nah, Gimana? di sini nanti pencapaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa itu bisa membuat jurnal penyesuaian karena jurnal penyesuaian ini penting juga kita buat karena untuk setelah kita tadi sebelumnya membuat buku besar Buku kan. besar, Nah, iya. di dalam masa periode berjalan ini pasti ada perubahan seperti penyusutan aset tetap. Iya. Nah, itu di akhir periode perlu ada pencatatan penyesuaian. Kemudian contohnya lagi seperti kita mendapatkan pendapatan. Nah, kayak misal ada klien nih, kayak perusahaan jasa kan gitu, ada klien terus si klien ini udah kasih uang muka ke kita, kasih DP ke kita, tapi kita belum kasih jasa ke dia. Nah, baru kita kasih jasa ke dia, misal kayak jasa properti nih, misal kayak membangun sebuah gedung gitu. Setelah selesai kita baru bikin penyesuaian juga, pencatatan, otomatis kan dia melunasi kan. Iya. Nah, jadi fungsinya di sini jurnal penyesuaian itu adalah untuk menetapkan saldo akhir di buku besar dan juga untuk menghitung pendapatan dan beban selama akhir periode. Oke. Ya. Jadi ada kan transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Nah, kemudian ada juga transaksi yang sudah dicatat sesuai saldonya, tetapi ada penyesuaian karena ada transaksi di masa periode berjalan itu, maka perlu dilakukan penyesuaian. Berarti penyesuaian ini dilakukannya di akhir periode ya, Bu? Iya, benar. Bukan di saat periode berjalan ya? Iya, di akhir periode Oke. nanti dilakukan penyesuaian. Oke. Nah, di sini ada beberapa akun yang perlu dilakukan penyesuaian. Contohnya tadi seperti aset tetap, karena ada penyusutan. Kemudian di sini ada juga beban dibayar di muka. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Kemudian pendapatan yang masih akan diterima. Kemudian beban yang masih harus dibayar. Nah, kita akan bahas satu persatu nih, contohnya seperti apa. Kayak beban dibayar di muka. Jadi beban dibayar di muka ini dimana awalnya kita mencatatnya sebagai aset karena kasnya sudah dibayarkan, tetapi kita belum memperoleh dari manfaat atau jasanya. Oke. Contohnya di sini paling gampang yang sering kita dengar adalah sewa dibayar di muka atau asuransi. Nah, asuransi atau premi asuransi, kadang mahasiswa itu kemarin waktu latihan itu banyak yang bingung apa sih bedanya antara kenapa asuransi itu nggak langsung di beban asuransi, kenapa dicatatnya di asuransi dibayar di muka dulu. Beda dengan sewa, kenapa sewa bisa langsung didebit di beban sewa. Nah, kemarin banyak ada yang bingung. Nah, di sini contohnya kayak misal membayar premi asuransi. Nah, asuransi itu kan jangka waktunya 12 bulan ya biasanya. Nah, kita bayarnya kan di awal. Misalnya dalam 1 tahun itu nilainya misal 36 juta deh. Oke. Asuransinya. Nah, kita bayar di muka nih, misal di bulan Desember. Nah, pada saat terjadinya transaksi itu, maka untuk penjurnalannya adalah
asuransi dibayar di muka di debit, kemudian karena kita udah mengeluarkan kas, maka kasnya dicatat di kredit. Nah, di akhir periode baru kita ada penyesuaian nih. Misal asuransinya sudah dipakai ya, per bulannya misal karena ada 1 tahun 12 bulan kan kita mencatat di akhir periode di bulan Desembernya, maka dibagi 12. 36 jutanya itu dibagi 12. Nah, jadi penyesuaiannya tadi 3 juta per bulannya. Nah, di sini jadinya jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke, itu di tanggal 31 Desember di akhir periode. Iya, di akhir periode. Ini contoh dari asuransi dibayar di muka. Nah, ada lagi beda dengan sewa dibayar di muka. Kalau sewa itu bisa langsung didebit pada periode tersebut. Beban sewa debit, kasnya kredit. Kenapa? Karena kalau sewa itu masa habisnya tuh bisa 1 bulan aja kita menyewa. Tetapi kalau kita menyewa misal langsung 6 bulan atau 1 tahun, maka itu menjadi sewa dibayar di muka dulu karena kita membayar di muka kan. Nah, berarti itu sama. Tergantung jangka waktu sewanya ya, Bu? Iya, benar. Tergantung jangka pembayarannya. Nah, ini contoh dari beban dibayar di muka. Kemudian ada lagi pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini sama seperti kita mendapatkan pembayaran dulu di muka tadi seperti saya yang bilang di awal, tetapi kita belum belum mencatat sebagai pendapatan karena kita kan belum memberikan jasa ke klien kita. Nah, jadi pada saat sebelum penyesuaian ini, misalnya menerima kas dari klien yang dicatat sebagai penerimaan pendapatan di muka sekian gitu, maka pada saat terjadinya transaksi tersebut, maka kasnya karena kita menerima dulu kan tapi belum melakukan jasanya itu, maka kasnya di debit, pendapatan diterima di mukanya di kredit. Nah, tapi di akhir periode nanti setelah kita melakukan jasanya, kita udah bisa bikin gedungnya udah selesai. Nah, maka di akhir periode perlu adanya penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu dibalik tinggalan. Pendapatan diterima di muka yang tadi kredit jadi debit, kemudian pendapatan jasanya di kredit. Nah, itu contohnya yang real bisa sering kita lihat ya biasanya sih kayak di perusahaan konstruksi gitu kan, ada kita DP berapa persen dulu. Nah, itu catatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Kemudian ada juga pendapatan yang masih akan diterima. Bedanya apa nih, Bu, dengan pendapatan diterima di muka? Nah, kadang banyak mahasiswa tuh yang bingung. Apa sih bedanya? Kayak kemarin ada utang sama piutang usaha, apa bedanya? Nah, kalau pendapatan yang masih akan diterima ini sama seperti piutang usaha sebenarnya. Jadi kita sudah memberikan jasa ke klien, tapi klien kita akan membayarnya di kemudian hari. Berarti berkebalikan sama pendapatan yang diterima di muka tadi. Iya, benar. Kalau pendapatan diterima di muka itu kayak misalnya berarti uangnya kita udah terima tapi kita belum memberikan jasa. Sedangkan kalau pendapatan yang masih akan diterima itu uangnya belum kita terima, tapi kita sudah mendapatkan jasa. Nah, di sini kalau pada saat terjadinya transaksi tersebut itu tidak membuat jurnal, tapi di akhir periode akan ada penyesuaiannya karena kita sudah memberikan jasa kita tapi kita belum terima uangnya atau kasnya, belum ada kas masuk, maka dicatatnya masih sebagai piutang usaha di debit. Kemudian pendapatan jasanya di kredit. Jadi memang kebalikan sama yang tadi, pendapatan diterima di muka. Kemudian ada juga beban yang masih harus dibayar. Ini sama aja istilahnya dengan kita masih berhutang.
Misalnya Mbak Alvis nih Ha-ha. punya perusahaan, kemudian Mbak Alvis masih berutang untuk membayar gaji ke karyawan. Oke. Nah, ini masih masuk kategori beban yang masih harus Dibayar. dibayar. Pada saat tanggal transaksi tersebut itu tidak perlu membuat jurnal, tapi di akhir periode kita akan membuat jurnalnya, yaitu adalah beban gaji karena kita membayar karyawan pada utang gaji karena kita masih berutang belum bayar. Misal belum bayar gaji karyawan di periode bulan Agustus, sekarang Juli, terus kita mencatatnya di bulan Agustusnya. Oke. Tapi kita berarti belum bayar, belum mengeluarkan Iya, kas untuk belum. pembayaran gaji tersebut ya, Bu? Belum. Oke. Jadi masih sama aja dianggapnya utang kalau beban yang masih harus dibayar. Oh, berarti ini kayak masih dianggarkan gitu ya? Iya, Oke. benar. Nah, jadi setelah mahasiswa itu nanti membuat jurnal penyesuaian, mahasiswa itu harus balik lagi nih ngeposting ke buku besar yang tadi awal sudah dibuat. Nah, itu ditambahkan Jurnal jurnalnya. penyesuaiannya Iya, ini. baru nanti akan ditemukan hasil saldo terakhir dari buku besar itu berapa, kemudian dimasukkan ke dalam neraca saldo yang Setelah setelah disesuaikan. disesuaikan. Nah, begitu materi tentang jurnal penyesuaian. Jadi mudah aja sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu. Oke. Intinya adalah menyesuaikan saldo transaksi di akhir periode. Dan tadi ada 4 transaksi yang biasanya disesuaikan itu Iya. adalah beban dibayar di muka, Iya. kemudian pendapatan dibayar di muka, Ya, beban pendapatan yang masih Masih akan akan diterima diterima. dan beban yang masih akan diterima gitu ya, beban Bu? yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Iya, gitu. Oke, begitu teman-teman untuk materi jurnal penyesuaian. Udah bahas tuh ya? Udah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya lagi dengan materi yang berbeda. beda. Oke. Sampai sekian untuk podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.